السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah Masjid Nurul A'la Gunung Pipa, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu, melanjutkan kajian kita yang membahas risalah Nawaqidul Islam, perkara-perkara yang membatalkan keislaman. Dan pada pertemuan sebelumnya, setelah kita menjelaskan pembatal keislaman yang keempat, maka pada malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang pembatal keislaman yang kelima. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad ibn Sulaiman Al-Tamimi Al-Najri rahimahullah ta'ala, Al-Khamis, yang kelima dari 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan. Man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci sesuatu, mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia sendiri melakukannya tapi dia membencinya, kafara, maka dia telah kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum, dan orang-orang yang kafir, kebinasaan untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan amalan-amalan dan perbuatan mereka. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah, yang demikian, yaitu yang menyebabkan mereka kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahbata a'malahum, sehingga Allah menghapuskan, membatalkan seluruh dari amalan-amalan mereka. Ini poin yang kelima yang disebutkan oleh beliau, termasuk di antara perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang apabila terdapat pada diri seseorang, maka menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam, meskipun dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yaitu apabila seseorang membenci sesuatu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap seorang muslim terhadap
apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang seseorang merasa berat, namun itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi seseorang untuk menaati perintah Allah. Demikian pula apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menaati apa yang datang dari Nabi seperti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taat kepada Rasul merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa dibedakan. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim mengetahui bahwa hukum ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib baginya adalah menerima, meridai, tanpa ada perasaan berat sedikit pun terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang mukmin. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai pencetus hukum dari apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Lalu kemudian mereka tidak mendapati perasaan sempit dari apa yang menjadi hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya tanpa ada perasaan berat terhadap apa yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang telah mengetahui bahwa hukum itu datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia meninggalkannya, dia menyelisihinya, maka ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya berupa penyimpangan, kesesatan, dan azab yang menimpanya apakah di dunia, demikian pula di akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah dan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menyelisihi apa yang datang dari Rasul, apa yang menjadi ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, dia akan terkena fitnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau menerangkan ayat ini dan beliau melihat kondisi sebagian kaum muslimin di zamannya yang fanatik kepada ucapan ulama tertentu. Waktu itu ada orang-orang yang mereka itu fanatik kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita memuliakannya. Namun tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk fanatik kepada siapapun dari kalangan para ulama. Tidak kepada Abu Hanifah, tidak kepada Malik bin Anas, tidak kepada Asy-Syafi'i, tidak kepada Ahmad bin Hanbal, tidak kepada Abdullah bin Mubarak,
Sufyan ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad dan yang lainnya. Sehingga apabila ada satu dalil lalu kemudian diselisihi oleh salah seorang di antara para ulama tersebut, maka yang harus dijunjung tinggi adalah dalil. Yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah hujjah dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh aku heran melihat ada suatu kaum, mereka belajar hadis, mereka mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sahih, tapi kok mereka lebih berpegang kepada pendapat Sufyan, padahal mereka tahu hadisnya. Kok mereka berpegang kepada pendapat Sufyan ats-Tsauri yang ketika itu menyelisihi apa yang diketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah sambil beliau membaca ayat ini, berhati-hati orang-orang yang menyelisihi apa yang datang dari Rasul. Jangan sampai mereka tertimpa fitnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud fitnah di dalam ayat ini? Al-fitnatuz zayghu. Yang dimaksud fitnah itu adalah kesesatan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi fayaqa' fi qalbihi syai'un min az-zaygh fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebagian dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan munculnya penyimpangan di dalam hatinya, yang menyebabkan dia binasa. Yang menyebabkan dia binasa. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia telah mengetahui itu datang dari Nabi, menyebabkan kebinasaan. Apalagi kalau sampai membenci apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka ini wa'iyadzubillah menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam, membenci Al-Quranul Karim misalnya, membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum, atau membenci hukum-hukum yang terdapat di dalam syariat. Dia mengetahui itu disyariatkan di dalam Islam, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia membencinya, maka ini menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari Islam walaupun dia mengamalkannya. Kata beliau, walau amila bihi, walaupun dia melakukannya, maka dia kafir. Misalnya seseorang membenci hijab, seorang wanita, dia benci hijab, dia benci jilbab, dalam keadaan dia mengetahui bahwa itu perintah Allah, itu syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sangat membencinya. Lah, kenapa dia berjilbab? Kenapa dia berhijab? Karena dia berada di dalam negeri yang pemerintahnya mengharuskan setiap wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan berhijab. Peraturan pemerintah mengharuskan setelah perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar berhijab. Dalam hatinya dia membenci. Apa sih ini syariat ini? Membuat kita semakin mundur, membuat wanita itu terkungkung, membuat wanita itu tidak bisa menjadi seorang wanita yang modern, yang mengikuti perkembangan zaman. Dia benci syariat hijab.
Dia berhijab karena pemerintah mengharuskan, maka dia kafir, keluar dari Islam karena kebencian dia terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia melakukannya. Dalil-dalil dari kitabullah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini. Di antaranya apa yang beliau sebutkan dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahbata a'malahum, menyebabkan Allah Azza wa Jalla menghapuskan, membatalkan amalan-amalan saleh yang mereka lakukan. Namun penting untuk difahami, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa membenci sesuatu itu ada dua keadaan. Membenci sesuatu ada dua keadaan. Ada kebencian al-kurh atau al-karahah yang sifatnya tabi'i, yang sifatnya tabiat manusia. Manusia benci kepada sesuatu secara tabiat, secara tabiat. Seperti misalnya seorang benci kalau dia terluka, iya kan? Secara tabiat seorang tidak senang kalau tubuhnya terluka, tubuhnya penuh dengan darah. Dia nggak suka itu. Secara tabiat manusia itu seorang senang hidup, tenang, tentram, tidak ada peperangan, penuh kedamaian, iya kan? Itu secara tabiat. Sehingga tabiat manusia membenci kalau ada peperangan, itu tabiat. Karena akan menyebabkan tertumpahkannya darah, hilangnya nyawa, saling membunuh, seorang merasakan kesakitan, kehilangan harta, macam-macam. Namun dari sisi yang lain, ada kondisi di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat perang kepada mereka-mereka yang berhak untuk diperangi, yang disebut al-jihad fi sabilillah, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tabiat manusia seorang tidak senang ada yang bertumpahan darah yang menyebabkan dia terluka, menyebabkan kematian. Namun dari satu sisi ada syariat di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, kaum musyrikin, jihad fi sabilillah apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada pencegahnya. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka mengangkat senjata, mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menumpahkan darah orang-orang Quraisy yang notabene itu adalah kerabat mereka sendiri. Namun disebabkan karena kekafirannya dan mereka memerangi kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin untuk menegakkan syariat jihad. Secara tabiat seorang tidak senang, tabiat manusia. Namun secara syariat seorang semangat untuk menegakkan syariat. Oleh karena itu tidak bertentangan kalau kemudian seseorang mengatakan saya ingin berjihad walaupun saya membencinya.
Maksudnya apa? Saya ingin berjihad karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya membencinya dari sisi tabiat manusia, benci kepada adanya pertumpahan darah, hilangnya harta, hilangnya nyawa, tabiat manusia. Dalam suratul Baqarah Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian wahai kaum muslimin berjihad, berperang. Padahal itu sesuatu yang kurhul lakum, yang kalian benci. Jadi Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang apa yang ada di dalam diri para sahabat sebagai manusia, bahwa mereka benci yang namanya peperangan. Tabiat, tidak bisa diingkari. Namun diwajibkan kepada kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu kebaikan untuk kalian. Dan boleh jadi kalian senang kepada sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, sementara kalian tidak mengetahui. Nah, perhatikan di dalam ayat ini, jihad, peperangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebencian di dalam diri kaum muslimin. Tapi kebencian apa? Secara tabiat manusia, bukan secara syariat. Adapun secara syariat, para sahabat cinta dengan al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu mereka tidak memungkirkan apabila ditegakkan jihad, mereka berlomba-lomba untuk berangkat. Padahal mereka mengetahui konsekuensi daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kehilangan nyawa, menyebabkan kehilangan harta, menyebabkan luka yang membuat mereka merasa sakit dan seterusnya. Mereka tahu itu, tapi mereka semangat. Dan mereka senang dengan al-jihad fi sabilillah. Mereka berlomba-lomba untuk meraih asy-syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal mu'minina rijalun ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada yang telah menetapkan janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk rela mati di jalan Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya, dan di antara mereka ada yang masih menanti, dan mereka tidak merubah janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kaitannya dengan paman Anas bin Malik. Paman Anas bin Malik juga bernama Anas, Anas ibnun Nadhr. Anas ibnun Nadhr ini radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar terjadinya peristiwa perang Badar, dan beliau tidak sempat ikut karena perang Badar itu meletus dalam keadaan tidak disangka. Kaum muslimin tidak punya persiapan untuk berperang. Terjadi apa yang telah terjadi. Anas bin Nadhr bersedih karena tertinggal dari perang Badar. Maka beliau bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, apabila terjadi lagi peperangan, Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Tahun berikutnya meletus perang Uhud. Maka perang pun berkecamuk, dan terjadi apa yang telah terjadi, yang menyebabkan banyak korban dari pihak kaum muslimin. Banyak korban dari pihak kaum muslimin ketika itu. Anas bin Nadhr yang melihat kondisi peperangan itu, beliau sudah tidak peduli. Yang beliau cari adalah mati syahid. Ya. Sampai beliau mengatakan, aku telah mencium bau surga di bawah kaki Uhud.
Maka beliau terus maju ke medan pertempuran, disaksikan oleh para sahabat. Ya. Bertempur melawan kaum musyrikin, penuh luka tombak, sabetan pedang itu menyeluruh di bagian tubuh beliau, sampai kemudian beliau meninggal. Itu tidak dikenal di wajah, dan tubuh Anas bin Malik hancur akibat dari tusukan tombak, goresan pedang yang ada di hampir seluruh tubuh beliau. Yang mengenal bahwa beliau adalah Anas ibn Nadhr adalah saudara perempuannya. Dia mengenalnya dari salah satu jari dari Anas tersebut, yang itu menjadi tanda bahwa ini adalah Anas. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini tentang Anas bin Nadhr. Artinya mereka mencari kematian, mencari syahid, walaupun secara tabiat itu adalah sesuatu yang tidak disenangi. Kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna wa huwa kurhul lakum, dalam keadaan perang itu sesuatu yang kalian benci, kata beliau wa innama kana al-jihadu kurhan lianna fihi ikhrajal mali wa mufaraqatal watani wal ahli wa ta'arrud bil jasadi lish-shijaji wal jirahi wa qat'il atrafi wa dhahabin nafs. فكانت كراهيتهم لذلك لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. Dan jihad menjadi sesuatu yang dibenci dalam diri mereka, karena dalam berjihad, dalam berperang, seorang mengeluarkan harta, seorang berpisah dari kampung halamannya, berpisah dengan keluarganya, dan menyebabkan seseorang terluka pada tubuhnya, terpotongnya pada bagian-bagian anggota tubuhnya, dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Maka itulah yang menyebabkan ada kebencian secara tabiat manusia. La annahum karihu fardallah, bukan karena mereka membenci kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, selama kebencian itu kaitannya dengan tabiat manusia, itu tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Mungkin seorang wanita, ya, karena awal dia berhijab, awal dia berjilbab, dia merasa gerah, ya. Biasanya sebelum dia mengenal Islam, sebelum dia mengenal hijab, biasanya dia buka-bukaan, tanpa berhijab, tanpa berjilbab. Ketika dia mengetahui dia masuk Islam, dia mengetahui kewajiban berhijab bagi seorang wanita, maka dia pun menutupi seluruh tubuhnya. Mungkin dia merasa gerah, iya kan? Secara tabiat, ini gak enak. Meskipun kalau seseorang menjadikan itu sebagai kebiasaannya, kata para ulama, al-khairu ada, kebaikan itu tergantung kebiasaan. Apabila seseorang terbiasa melakukan kebaikan, maka dia akan terbiasa dengannya. Jadi hal yang seperti ini, selama itu kaitannya dengan tabiat, maka tidak mengapa, tidak tercela. Dan bukan ini yang dikatakan pembatal keislaman. Kebencian apa yang membatalkan keislaman seseorang? Kebencian jenis yang kedua, al-kurhu asy-syar'i, membenci apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia membenci sesuatu? Karena itu disyariatkan oleh Allah, dia membenci. Nah, ini yang menyebabkan seorang murtad, menyebabkan seorang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-70, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun." Bal ja'ahum bil haqq, telah datang kepada mereka kebenaran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa al-haq, dengan membawa kebenaran, membawa tauhid, membawa sunnah. Namun mayoritas mereka lil haqqi karihun, terhadap kebenaran itu mereka membencinya. Mereka membenci untuk tunduk kepada kebenaran, mereka membenci untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena kedengkian, disebabkan karena hasad, disebabkan karena kesombongan, akan menyebabkan mereka kafir. Menyebabkan seseorang yang membenci apa yang datang dari Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi kafir. Demikian pula dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-81, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah." Orang-orang yang mereka tidak ikut serta dalam berjihad melawan orang-orang kafir, mereka gembira. Orang-orang munafik, mereka gembira karena tidak ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar bersama dengan para sahabat berjihad. Mereka tinggal di Madinah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka membenci untuk berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membencinya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tanfiru fil har. Jangan kalian berperang di musim panas. Ini panas. Ya. Tinggal di rumah kan adem bersama keluarga. Musim panas, kehausan keluar yang dapat menyebabkan hilangnya harta, jiwa. Nah, maka mereka menggembosi kaum muslimin. Jangan kalian keluar, jangan kalian berperang di musim panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul", sampaikan kepada mereka, "Naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Neraka jahanam lebih panas kalau seandainya mereka memahami hal itu. Jadi mereka membenci jihad, lalu membuat alasan-alasan. Orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan mencari alasan, jagoan mereka untuk menghindari hukuman. Secara zahir mereka menampakkan diri sebagai muslimin, tapi dalam hati mereka membenci apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang membenci apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berupa syariat, maka dia kafir, keluar dari Islam. Al-Mardawi rahimahullah dalam bab hukmul murtad, hukum orang yang murtad, dalam kitabnya Al-Insaf, beliau menukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Kata beliau, wa kadza law kana mubghidan li rasulih sallallahu alaihi wasallam aw lima jaa bihi ittifaqa. Sepakat para ulama tentang kafirnya seseorang yang membenci Rasulullah, membenci Rasulullah kafir, dan membenci apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menyebabkan kekafiran. Di dalam Majmu'ul Fatawa juga disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, minan nifaqi ma huwa akbar. Di antara bentuk kemunafikan ada yang besar. Karena kemunafikan ada an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, ada nifaq yang kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Yang besar mengeluarkan dari Islam. Nah, beliau menerangkan tentang sifat kemunafikan yang besar itu. Wa yakunu sahibuhu fid darkil asfali minan nar.
yang pelakunya menyebabkan dia dihukum di dalam neraka, di dasar neraka yang paling bawah. Kanifaqi Abdullah bin Ubay wa ghairihi, seperti kemunafikan yang dimiliki Abdullah bin Ubay yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya dari kaum munafikin yang hidup di zaman Nabi. Bagaimana bentuk kemunafikan mereka? Bi an yudhira takdzibar rasul. Dia menampakkan pendustaan mereka terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au juhuda ba'd ma jaa bihi au bughdahu, atau mengingkari sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah atau membencinya. Membenci ajaran Rasul. Au adam i'tiqadi wujub ittiba'i, atau meyakini tidak ada kewajiban untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Awil masarrata bin khifadhi dini, atau gembira ketika agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kemunduran. Senang dia, gembira dia. Apabila kaum muslimin dapat musibah, senang dia, gembira dia. Awil masa bi dhuhuri dinihi, atau dia merasa buruk, merasa sempit dadanya kalau Islam itu nampak gitu. Dia merasa sempit, tidak senang dengan hal tersebut. Dan yang semisalnya, mimma la yakunu sahibuhu illa aduwan lillahi wa rasulihi, yang mana orang-orang yang seperti ini sifatnya tidak mungkin kecuali dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Pasti dia musuh Allah dan Rasulnya. Tidak senang Al-Quranul Karim, tidak senang orang membaca Al-Quranul Karim, tidak senang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia tahu itu datangnya dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Sebab terkadang ada sebagian kaum muslimin dia nggak tahu, jahil bahwa itu bagian dari agama. Misalnya, ada sebagian tidak mengerti bahwa seorang wanita berhijab, menutup wajahnya, bercadar, itu bagian dari agama. Dia menyangka bahwa itu hanya ciri-ciri kelompok tertentu, ciri-ciri komunitas tertentu. Jahil, dia nggak tahu. Maka orang seperti ini jangan serta-merta dikafirkan. Mungkin saja keluar ucapan-ucapan yang merendahkan hijab. Ya, misalnya kok kayak ninja, ya. Misalnya seperti itu. Atau melihat orang yang tidak isbal, celana cingkrang, sarung diangkat di atas mata kakus, banjir, semisalnya, mencerca, mungkin dia nggak tahu. Maka diingatkan bahwa ini bagian dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari agama. Tapi kalau sampai tahu, ya, dia tahu hadis-hadis tentang jenggot, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan a'ful liha, biarkan jenggot-jenggot kalian. Lalu kemudian dia mengatakan seseorang yang berjenggot itu menunjukkan kebodohannya, semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Haula wala quwwata illa billah. Padahal dia tahu hadis-hadis tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiarkan jenggot, larangan untuk mencukurnya. Dia pernah hidup di tanah suci. Dia belajar di Makkah sampai mendapatkan titel sebagai doktor juga. Orang yang seperti ini nggak ada udzur sama sekali. Ya. Berbeda halnya kalau memang orang itu jahil, kesian, nggak ngerti, nggak pernah belajar Islam. Taunya Islam itu apa yang diajarkan oleh orang tuanya, tidak mengetahui secara detail. Nah, diingatkan, disampaikan kepadanya bahwa ini bagian dari Islam. Ini loh bagian dari perintah Allah. Ini loh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diingatkan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya.
Seorang wanita, wah saya nggak suka itu poligami. Itu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Beda ya kalau memang kaitannya dengan tabiat. Saya nggak mau suami saya berpoligami. Ini beda, jangan dikafirkan. Jangan sampai ada yang setelah kajian ini langsung ngetes istrinya, kamu sudah poligami nggak? Saya nggak mau suami saya poligami. Oh kafir kamu, murtad kamu. Sudah, kita nggak ada hubungan lagi. Jangan gitu, jangan gitu. Ya, dia tidak senang secara tabiat, tidak pengen diduakan gitu. Maunya dia satu-satunya selamanya sampai mati. Ya, tapi kalau seorang secara terang-terangan, saya nggak suka syariat poligami, wah ini bahaya, ini berbahaya, ini menyebabkan kekafiran. Alhamdulillah. Ya, jadi harus dibedakan, jangan sampai kemudian seorang salah penempatan, menyangka kalau hanya sekedar benci, padahal itu kaitannya dengan tabiat, langsung divonis kafir. Malah tidak benar demikian. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan kita pada malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.